Saya sampaikan 4 hal ya. Yang pertama, peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Saudara, kelompok manusia biadab yang mengusir dan membubarkan ibadah retreat siswa-siswi umat Kristiani di salah satu villa, yaitu di wilayah Kecamatan Cidahu, setelah mereka merusak, menginjak simbol salib dan properti lainnya. Mendadak kepada umat manusia biadab ini, mereka menyatakan sikap bahwa wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara keamanan. Ungkap mereka, ini orang waras atau tidak mereka ini? Mereka melakukan perbuatan dan tindakan yang sangat tidak terpuji terhadap villa. Namun mereka menyatakan bahwa kondusif. Mereka menyatakan bahwa mereka memelihara keamanan. Apakah ini yang namanya kondusif dan mereka memelihara keamanan? Sementara mereka merusak, menginjak-injak simbol salib umat Kristiani dan bahkan mengusir, membubarkan ibadah retreat siswa-siswi umat Kristiani di sana. Kalau kita melihat di dalam sebuah video itu terus, saudara, ada orang-orang yang menabrak mobil-mobil saudara-saudara yang sedang retreat di sana. Mereka seenak udel mereka melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Lalu mereka mendadak menyatakan sikap bahwa wilayah mereka sedang kondusif dan memelihara keamanan. Ini sungguh sangat tidak masuk akal dan tidak punya otak. Saudara, saya marah mengatakan hal ini karena saya sedih melihat perbuatan manusia-manusia biadab ini yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Mari kita akan melihat pernyataan sikap mereka berikut ini. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda menyatakan satu, bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Nah, teman-teman, di dalam pernyataan mereka ini sungguh sangat aneh, saudara. Ya, sungguh sangat aneh. Mereka merusak fasilitas villa. Mereka menginjak-injak simbol salib umat Kristiani. Mereka mengatakan wilayah Kecamatan Cidahu kondusif. Wow, ini sungguh manusia-manusia yang mereka melakukan hate terhadap agama lain. Mereka menganggap itu kondusif dan memelihara keamanan. Saudara-saudara, ini tidak masuk akal, saudara. Bagaimana mungkin mereka melakukan perbuatan sekeji itu terhadap villa dan juga kepada simbol salib umat Kristiani dan bahkan kepada anak-anak siswa-siswi yang sedang ibadah, yang sedang melakukan retreat di sana. Mereka membubarkan, mengusir, lalu mereka mengatakan bahwa wilayah Kecamatan Cidahu adalah kondusif dan memelihara keamanan. Ini sungguh tidak masuk akal, saudara. Sungguh tidak masuk akal. Lanjut. Dua, tidak akan terulang kembali
kejadian insiden tersebut. 3. Meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Nah, teman-teman, kemudian mereka meminta untuk tidak sampai pada proses hukum. Mereka mengharapkan diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Enak saja, saudara. Mereka mau damai di atas meterai 10.000. Enak aja mereka ini, ya. Hukum tetap berjalan. Harus diusut sampai tuntas kasus ini, ya, karena mereka sudah kelewatan batas. Dan kalau tidak diusut kasus ini secara tuntas sampai ke ranah hukum, maka mereka akan semakin menjadi-jadi. Mengapa? Karena perbuatan mereka adalah tidak ada bedanya dengan perbuatan iblis. Ya, saya mau katakan mereka ini adalah iblis yang menyamar jadi manusia. Karena apa? Karena tindakan mereka adalah sama dengan tindakan perbuatan si jahat. Itulah sebabnya saya mengatakan mereka ini adalah, ya, iblis yang menyamar jadi manusia. Jadi sekali lagi kepada pemilik villa, mohon jangan diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Jangan diselesaikan dengan di atas meterai 10.000. Tidak, harus dilanjutkan kepada proses hukum. Tidak boleh diselesaikan dengan meterai yang 10.000. Tidak boleh. 4. Kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. Ya. Kemudian mereka mengatakan siap mengganti kerugian dan kerusakan yang telah mereka rusak dan mengganti atau memperbaiki rumah tersebut. Sekali lagi kepada pemilik villa, jangan diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Selesaikanlah dengan proses hukum, karena ini sudah masuk di ranah hukum. Sekalipun mereka memperbaiki, mengganti kerugian dan memperbaiki kerusakan, namun proses hukum harus berjalan, ditempuh dengan jalan ini. Kalau tidak, mereka tidak akan kapok melakukan hal yang sama lagi, ya. Sekalipun mereka mengatakan mereka tidak melakukan atau mengulangi lagi perbuatan yang sama, tetapi saya mau katakan ungkapan mereka itu tidak menentukan mereka atau melakukan atau mengulangi kembali, tidak. Tetapi sekalipun mereka sudah meminta maaf dan juga mengakui bahwa mereka memperbaiki dan mengganti rugi, namun proses hukum harus tetap berjalan. 5. Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. Kemudian mereka mengatakan kepada pemilik villa agar villa tersebut difungsikan sesuai dengan fungsinya. Nah, saya pikir memang dan setiap rumah umat Kristiani itu adalah rumah doa. Di sana mereka berdoa, menyembah Tuhan, dan memuji-muji Tuhan. Pertanyaannya, apa yang salah terhadap fungsi villa ini? Justru di rumah umat Kristiani itu harus ada doa penyembahan kepada Tuhannya. Kalau dibilang difungsikan sesuai dengan fungsinya, memang villa tersebut sudah pas sesuai dengan fungsinya, tempat doa dan tempat penyembahan kepada Tuhannya, ya. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir yang agak aneh, saudara, ya, mereka mengklaim bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan rumah ibadah, katanya. Ini sungguh sangat, bagi saya ini biadab, ya. Ini sungguh sangat tidak masuk akal. Mereka merusak, mendobrak, merusak pintu-pintu dan jendela, kaca, bahkan ada mobil-mobil properti milik orang-orang yang melakukan retreat itu. Mereka merobek-robek, bahkan menendang dan merusak, saudara. Lalu mereka berkata, ini bukan pengerusakan, ini omong kosong. Ya, mereka ini pintar berdalih, ya, pintar bersilah lidah. Ya, pada kenyataannya ada video dan faktanya. Tapi mereka mengatakan bukan pengerusakan. Ini kan konyol, saudara, ya.
Kalau bukan pengerusakan rumah ibadah, lantas apa yang dikatakan perbuatan tersebut? Mereka merusak kaca dan simbol salib, mereka injak-injak. Apakah itu dakwah mereka? Ya mungkin bagi mereka itu adalah sebuah dakwah, tetapi dakwah yang merusak moralitas memang sungguh sangat tidak waras para kelompok manusia biadab. Saudara, sekali lagi kiranya proses ini akan ditempuh di ranah hukum dan pemilik villa. Sekali lagi pada pemilik villa, jangan diselesaikan dengan musyawarah mufakat, dengan meterai 10.000. Jangan usut sampai pada ranah hukum. Biarlah hukum yang berbicara, biarlah hukum yang menyelesaikannya. Oleh karena itu, saudara, bagaimana tanggapan pendapat saudara di dalam video klarifikasi para makhluk-makhluk halus ini? Ya, ini sungguh sangat janggal dan tidak masuk akal dengan apa yang mereka sampaikan. Ya, sekali lagi saya tidak setuju kalau ada musyawarah mufakat dan selesai di atas meterai 10.000. Saya tidak setuju dan saya akan kutuk hal itu karena berulang-ulang kali kasus ini hanya berakhir dengan meterai 10.000, tetapi tidak menjamin bahwa pelaku selanjutnya tidak melakukannya. Justru kalau damai di atas meterai 10.000 justru akan semakin menjadi-jadi, saudara. Oleh karena itu tetap berjalan sesuai dengan hukum. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akur kan dengan tetangga. Akur Pak semua. Ini akur ini siapa? Desa. Dengan tetangganya akur biasa. Terus kenapa biar rame? Oh, Pak? Bukan. Kemarin itu bukan kesalahpahaman, tetapi kemarin itu masalah paham. Ya. Masalah paham. Masalah paham. Betul Pak. Ini aja di sini. Dari tempat saya. Mohon maaf ya tangan saya. Trauma. Baik. Gereja di sini. Yang satu kecamatan. Di sini ada gereja. Ada gereja. Oh, ibu simpatisan. Ibunya Kristen apa sih? Protestan. Gereja di sini gereja apa? Oh, GKI. GKI Bata ya? Oh, dia Kristen Indonesia. Tapi ibu gerejanya itu di gereja Kristen Indonesia. Iya. Karena aku cari aja yang besar. Kalau aku kan Manado. Kalau aku di Manado. Jadi kita keluar Manado, kenapa sih nggak putih? Ya. Ibu Manado kenapa nggak putih? Apa sudah terlalu panas? Tidak Pak, tapi hati putih malu. Biasanya orang Manado pada putih. Cucunya nih. Cucunya yang kemarin. Oh, yang kemarin. Tapi nggak apa-apa kan? Sudah ini. Ada ininya, ada konselingnya. Penangannya belum. Psikolog anaknya belum. Nanti dibantu sore ini. Ini. Ya. Gitu. Oh iya. Nilai kerusakannya berapa? Kalau kerusakan secara materi itu nggak seberapa banyak. Jadi saya rusak, gitu ya kan? Rusak kayak, ya kerusakan kayak ini nggak terlalu, tapi saya ini yang ini biar tidak melibatkan banyak manapun dan ini tanggung jawab negara ya Pak ya. Karena saya kan kalau kerusakannya saya nyiapin 100 juta ya untuk recovery, untuk bantu semua. Ini gubernur, pribadi gubernur ya. Saya nanti siapin rekeningnya, saya transfer 100 juta untuk perbaikan seluruh kerusakan yang ada di sini, ya kan? Kalau recovery sosial kan ibu dengan warga kan baik, selama ini gak ada masalah kan. Tinggal barangkali aspek yang hukum ya kita serahin aja ke aparat. Siapa ya? Ya ke aparat di jajaran Polres. Tindak lanjut hukumnya kita serahkan sepenuhnya dan semua pihak bersikap objektif. Kalau saya gitu, Bu. Tugas gubernur kan itu, Bu. Memastikan warganya rukun, memastikan tidak ada pelanggaran hukum,
Dan kalau ada pelanggaran hukum, biarkan aparat yang bekerja berdasarkan profesionalisme hukum, berdasarkan alat bukti yang ada. Ya kan? Pak Kapolsek itu kan ya Pak? Ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kerugian warga tidak boleh membebani warga, maka kerusakannya saya ganti, saya siapin 1 juta untuk memperbaiki. Tapi yang berikutnya saya memberikan saran ke depan agar bangunannya disesuaikan dengan konstruksi lingkungan, karena saya pencinta alam. Nah kita ini kalau bertuhan pasti selaras dengan alamnya. Kayak saluran air tidak boleh ditutup, tidak boleh mengganggu. Itu saya bersikap itu pada siapapun objeknya. Jadi fungsi saya di situ ingin mengembalikan, menyelaraskan alam di Jawa Barat, mengembalikan keharmonian masyarakat untuk menghormati perbedaan. Yang ketiga, melakukan penegakan hukum. Yang bertugas menegakkan hukumnya dari polisi. Cukup kan? Selesai. Ya? Gitu. Yang penting kan kalau warga udah nggak ada masalah kan. Kalau anak kesini dan kemudian sekolah tiba-tiba juga kesini. Kan saya kerja sama. Baraknya itu dengan para psikolog hampir 200 psikolog. Para pelaku yang sedang dibawa ke hukum, Ya hukum biarkan bekerja secara objektif berdasarkan alat bukti. Saya tidak akan mengintervensi. Urusan hukum saya serahkan sepenuhnya proses pendapat. 100 juta itu dari pribadi, Pribadi saya. di pribadi juga udah. Harapan ke depannya Pak? Terima kasih. Tidak boleh terjadi peristiwa seperti ini. Semua orang harus hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati perbedaan. Saya baru pulang dari desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya sampaikan 4 hal ya. Yang pertama, peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Yang kedua, keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di desa Tangkil. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Yang keempat, saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju. Bahwa kami tidak ada membangun gereja. Tempat itu adalah villa pribadi. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak. Dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Saat itu kami semua shock. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Pada saat kami mau keluar dari gerbang,
semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami.